Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendel Aziz. Saya dari kelas 3B, Prodi 3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan perawatan luka pada pasien, yang dimana perawatan luka ini manfaatnya untuk membersihkan luka pasien dan supaya tidak terjadi infeksi pada luka pasien. Untuk alat-alat dari perawatan luka ini diantaranya sebagai berikut. Untuk alat-alatnya sendiri diantaranya sebagai berikut. Ini ada plester, kemudian ada betadine, kemudian ada NaCl, ada korentang, kasa steril, handscoon bersih, kemudian ada perlaku pengalas, dan ini juga ada bak instrumen, yang dimana bak instrumen ini isinya ada kom, kemudian handscoon steril, ada gunting jaringan, dan ada pinset 2. Kemudian ini juga ada baki untuk membawa alat-alat ini semua. Langkah yang pertama dalam perawatan luka ini adalah mempersiapkan alat. Kemudian kita persiapan lingkungan pasien dan kontrak waktu dengan pasien. Kita persiapan lingkungan pasien bila mana pasien membutuhkan sampiran atau penghalang supaya menjaga privasi pasien, kita berikan. Kemudian kita kontrak waktu tentang berapa lama perawatan luka ini. Langkah yang selanjutnya dalam perawatan luka ini adalah kontrak waktu dengan pasien atau menjelaskan tujuan dari perawatan luka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini benar dengan Ibu Sri? Benar. Ibu, sekarang waktunya kita melakukan pembersihan luka atau perawatan luka, yang dimana tujuan dari perawatan luka ini adalah untuk membersihkan luka ibu supaya luka ibu cepat sembuh dan tidak terjadi infeksi pada ibu. Untuk waktu pembersihannya kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau ibu bersedia, saya ambil alatnya dulu. Nah, bila pasien sudah bersedia, kemudian kita dekatkan alat kepada luka pasien atau ke badan pasien. Kita persiapkan alat, dekatkan alat ke luka pasien. Kemudian setelah itu jangan lupa kita untuk mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah cuci tangan, kita posisikan tubuh pasien supaya pasien merasa nyaman. Ibu mau posisi seperti mana supaya ibu bisa merasa nyaman? Apakah sudah seperti ini saja? Sudah seperti ini saja. Kalau begitu, selanjutnya kita dekatkan kantong kresek nanti untuk sampah dari luka. Kemudian kita ambil perlak pengalas. Ibu kami diangkat ya, Bu. Setelah itu kita buka luka pasien, bisa menggunakan handscoon bersih supaya tidak terkena cairan pasien pada tangan kita. Bu, kalau misalkan nanti ibu sakit boleh tarik napas ya, Bu. Kemudian kita buang. Setelah itu kita persiapan untuk membuka steril. Kita buka dulu kom kecil untuk mengisi cairan antiseptik dan betadine. Setelah itu kita masukkan NaCl secukupnya, dan betadine secukupnya.
Kemudian kita masukkan kasa steril ke NaCl. Setelah itu kita ambil handscoon steril. Kemudian kita ambil tengahnya dan kita pakai. Kemudian yang satu lagi kemudian kita ambil pinset dari dalam. Dan kita akan mulai membersihkan luka pasien. Untuk kasanya kita peras terlebih dahulu. Setelah kita peras, kemudian kita gunakan untuk membersihkan luka pasien. Membersihkan luka pasien dari atas ke bawah dengan cara ditekan supaya cairan seperti nanah ataupun darah bisa keluar, sehingga nanti pasien tidak akan merasakan sakit atau nyut-nyutan. Dan bila mana pasien merasakan sakit, boleh menyuruh pasien untuk tarik nafas. Ibu, bila ibu merasakan nanti sakit, ibu tarik nafas saja ya, Bu. Ya, Kita mulai ya, siap. Bu. Ibu sudah siap? Siap. Kita mulai ya, Bu. Kemudian kita buang. Kita ambil lagi. Kemudian kita peras lagi. Dan kita bersihkan lagi luka pasien. Bila mana luka pasien sudah bersih, kita simpan pinset ini di luar. Kemudian kita bersihkan kasa steril. Dengan ujungnya kita pasang tadinya. Kemudian kita tutup luka pasien dengan kasa steril yang baru. Dan kita berikan plester di kedua ujung luka. Sudah, kemudian kita bereskan kembali alat-alat yang kita sudah pakai. Maaf ya, Bu. Setelah kita sudah melakukan perawatan luka, kemudian kita evaluasi hasil dari perawatan luka. Ibu, bagaimana sudah kita melakukan perawatan luka? Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya, sekarang sudah lebih nyaman. Baik, kalau begitu, kemudian jangan lupa setelah kita melakukan tindakan tersebut, kita dokumentasikan tanggal dari perawatan luka kita dan
hasil dari perawatan luka. Kemudian setelah itu kita izin pamit kepada pasien. Ibu, karena perawatan luka sudah saya lakukan, saya akan kembali ke ruang perawat, dan bila mana ibu ada perlu sesuatu, ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat. Oh iya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari perawatan luka ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Nur Aziz. Saya berasal di kelas 3B Prodi 3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan memaparkan tentang tentang SOP dari pemeriksaan fisik. Yang pertama ada persiapan alat dan alatnya sebagai berikut. Ada penlight, kemudian tensian, kemudian garpu tala, ada pipet, kemudian wadah berisi perasa, kemudian ada wangian, ada baki sebagai pengalas, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada juga handscoon bersih, kemudian jam tangan, alat tulis, kemudian refleks hammer, kemudian tong spatel, kemudian garpu tala, stetoskop, kemudian udah. Langkah yang selanjutnya adalah persiapan tempat dan persiapan pasien. Untuk persiapan tempat dan persiapan pasien, kita lihat dulu kondisi tempat pasien. Bila pasien memerlukan sampiran, maka boleh kita gunakan sampiran sebagai pelindung dari privasi pasien. Kemudian kita kontrak waktu dengan pasien tentang pemeriksaan fisik. Setelah kontrak waktu dengan pasien tentang pemeriksaan fisik, kemudian langsung kita lakukan prosedur pemeriksaan fisik. Langkah yang pertama cuci tangan, kemudian setelah cuci tangan kita jelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik ini apa. Kemudian langsungkan pemeriksaan kita sambil berdiri, dan setelah itu kita periksa keadaan umum dari pasien. Setelah selesai pemeriksaan umum keadaan dari pasien, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan kepala. Langsung ke kepala. Di kepala kita menginspeksi atau kita lihat apakah kulit kepala dan rambutnya pasien kotor. Kemudian kita lihat juga warna rambut, bentuk dari kepala. Setelah itu kita palpasi, kita raba apakah terdapat benjolan atau pembengkakan, dan juga apakah ada nyeri tekan, dan kemudian kita juga rasakan rambutnya apakah termasuk ke dalam kekurangan nutrisi atau tidak. Kemudian langsung kita ke wajah. Di wajah kita lakukan inspeksi warna kulit, kemudian kesimetrisan dari muka, bentuk dari muka. Langsung ke palpasi, adakah nyeri tekan atau tidak, dan adakah udim. Setelah itu masuk ke mata. Di mata kita langsung masuk ke pemeriksaan wajah. Di pemeriksaan wajah ini kita juga menggunakan inspeksi dan palpasi. Di inspeksi kita lihat warna kulit dari klien, kemudian kesimetrisan dari bola mata, kemudian bentuk wajah, dan saat palpasi kita lakukan palpasi apakah adanya nyeri tekan ataupun udim pada wajah. Langsung ke pemeriksaan mata. Di mata kita menggunakan alat penlight. Di mata kita melakukan inspeksi. Kita lihat
skleranya apakah putih ataupun tidak, kemudian konjungtivanya anemis atau tidaknya, kemudian kesimetrisan dari bola mata, bentuk dari bola mata, kemudian refleks cahaya, refleks pupilnya bagaimana, dan biasanya juga saya melakukan penekanan atau melakukan palpasi pada mata untuk mengukur tekanan dari kedua bola mata, apakah kedua bola matanya tekanannya sama ataupun tidak. Setelah itu kita melakukan visus mata. Visus yaitu visus jarak jauh, kemudian jarak jauh dan jarak dekat, penglihatan jauh ataupun dekat, kemudian juga pergerakan dari bola mata. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Adapun alat yang digunakan dalam pemeriksaan telinga ini antaranya sebagai berikut, yaitu ada penlight dan juga garpu tala. Prosedur pelaksanaannya inspeksi dan palpasi. Kemudian inspeksi dan palpasi. Di inspeksi kita lihat bentuk dan ukuran dari telinga, kemudian kesimetrisan, integritasnya, posisi telinga, warna telinga, kemudian dilihat juga apakah telinganya bersih atau tidak, dan apakah terpasang alat bantu dengar ataupun tidak. Kemudian di palpasi kita raba apakah adanya nyeri tekan ataupun tidak pada daerah aurikuler dan mastroid. Kemudian adapun pemeriksaan menggunakan garpu tala, pemeriksaan rine yaitu dengan cara mengetukkan garpu tala, kemudian didekatkan ke telinga sekitar 1-2 cm, dan apakah masih terdengar oleh pasien ataupun tidak. Kemudian Weber mengetukkan garpu tala dan disimpan di puncak kepala klien, dan tanyakan kepada klien apakah masih terdengar dari kedua telinga pasien ataupun salah satu telinga pasien. Kemudian masuk ke hidung. Di hidung kita menggunakan senter, dan prosedur pelaksanaannya kita menggunakan inspeksi, melihat bentuk, ukuran, warna, kesimetrisan, kemudian rongga hidung, apakah terdapat sekret, lesi, ataupun pendarahan, dan benjolan. Kemudian palpasi, kita raba di hidungnya apakah terdapat benjolan ataupun tidak, dan apakah adanya nyeri tekan dan septum deviasi ataupun pembengkakan. Kemudian di hidung juga kita biasanya mengecek penciumannya apakah masih normal ataupun tidak menggunakan bauan atau wangian. Kemudian pemeriksaan mulut. Di pemeriksaan mulut kita menggunakan senter bila nanti mulutnya tidak terlihat, atau penlight, kemudian tong spatel, dan alat perasa. Di mulut biasanya kita menggunakan inspeksi, yaitu melihat tentang kebersihan dari mulut, kemudian jumlah giginya yang masih ada ataupun tidak, kemudian lihat apakah giginya banyak yang bolong ataupun banyak terdapat karang gigi. Kemudian juga kita melihat tekstur atau kelembaban dari mukosa bibir, dan kita lihat juga apakah ada pembesaran amandel ataupun tidak. Kemudian masuk ke pemeriksaan leher. Di pemeriksaan leher kita tidak menggunakan alat, hanya menggunakan hanya inspeksi dan dipalpasi saja. Di inspeksi kita lihat tadi warna leher, kemudian terdapat benjolan atau tidaknya, dan bentuk dari leher. Kemudian juga
apakah ada lecet atau apa. Kemudian diinspeksi untuk mengetahui jarak penglihatan pasien sampai mana, normal ataukah tidaknya, kemudian pergerakan bola matanya, keluasan dari pergerakan bola matanya, dan otot matanya apakah baik ataupun tidak. Selanjutnya masuk ke hidung. Di hidung biasanya kita menggunakan pen light juga. Di hidung kita dilihat apakah terdapat sinus. Biasanya itu yang dilakukan saat melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pemeriksaan di bagian dada selesai, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada aksila, yaitu dengan menempelkan termometer di aksila. Kemudian kita sembari menunggu termometer berbunyi, biasanya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan jumlah nadi, dan pemeriksaan CRT. Setelah pemeriksaan itu selesai, kemudian kita masuk ke pemeriksaan abdomen atau pada perut. Pemeriksaan abdomen biasanya kita menggunakan alat stetoskop. Adapun untuk prosedur pelaksanaannya, biasanya kita melakukan inspeksi kuadran dan simetrisan, kontur, warna kulit, lesi, ostomi, distensi atau tonjolan, pelebaran pena, kelainan umbilikus, dan gerakan dinding perut. Kemudian kita mendengarkan auskultasi dari suara peristaltik atau bising usus semua kuadran. Kemudian kita melakukan perkusi semua kuadran, mulai dari kuadran kanan atas pergerakan searah jarum jam, dan perhatikan pada setiap kuadran bila ada nyeri. Kemudian kita perkusi pada batas hati, pada batas limpa, dan batas ginjal. Kemudian masuk ke pemeriksaan genitalia. Itu pun bila pasien juga tidak menolak. Tapi kalau seandainya pasien tidak menolak, tidak apa-apa. Biasanya dalam pemeriksaan genitalia kita akan melihat apakah daerah genitalia pada pasien itu bersih ataupun tidak, ataupun ada kelainan pada genitalia pasien. Kemudian setelah dari genitalia, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Ekstremitas atas dari bahu, siku, tangan. Tujuannya untuk mempelajari dasar tentang otot, tulang, dan persendian. Kita akan melihat dahulu dari kesimetrisan dan pergerakan muskuloskeletal. Kemudian kita akan menyuruh pasien untuk melakukan ROM dan kekuatan otot. Kemudian palpasi, terdapat denyutan arteri brachial atau radialis. Kemudian masuk ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah biasanya juga kita akan melihat kesimetrisan dan pergerakan integritas kulit, posisi dan letak, kemudian ROM dan kekuatan otot dari pasien. Kemudian saat dipalpasi kita juga akan mempalpasi pada arteri femoralis, arteri poplitea, dan arteri dorsalis pedis. Kemudian setelah itu kita tes refleks dari pasien, dari kaki pasien, apakah pasien memang refleksnya baik ataupun tidak, menggunakan refleks hammer. Biasanya itu yang dilakukan saat melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.